Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa hadir meskipun melalui virtual ya, kembali melalui virtual untuk melanjutkan materi mengenal pemikiran-pemikiran tokoh pembaharuan Islam yang hari ini kita sudah memasuki tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Abduh ya. Minggu lalu sudah kita singgung bahwa sosok Muhammad Abduh ini merupakan pelanjut atau murid dari Jamaluddin Al-Afghani yang kemarin gagasannya sudah kita pelajari bersama. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, mari bersama-sama kita melafadzkan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa la kunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sosok pembaharu yang ketiga ya, yang turut serta berkontribusi dalam gerakan pembaharuan Islam ya, yaitu Muhammad Abduh. Nah, siapa sebenarnya Muhammad Abduh ini? Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari. Nah, beliau ini lahir dari sebuah keluarga yang cukup tekun dalam bidang agama ya. Lahir di satu daerah di perdusuran Al-Tanil ya, Mesir pada tahun 1849 ya. Nah, beliau ini lahir di era Mesir pada waktu itu di bawah kekuasaan Napoleon ya, ekspansi militer Napoleon Bonaparte. Kemudian di mana Mesir pada waktu itu juga lagi semangat-semangatnya untuk merasakan pembaharuan Islam ya. Nah, kemudian beliau juga dalam usia 12 tahun sudah menghafal Al-Qur'an ya. Di usia beliau itu sudah mampu mulai menghafal Al-Qur'an, dan di usia 13 tahun dia juga belajar ke Tonto di Masjid Syekh Ahmad selama 2 tahun. Setelah itu dia sempat juga menjadi seorang petani selama beberapa saat, dan kemudian di usia 16 tahun dia kembali belajar ke Tonto bersama pamannya yaitu seorang sufi, seorang pengamal tarekat Syadziliyah. Nah, tarekat Syadziliyah ini diinisiasi oleh Abul Hasan Asy-Syadzili, biasa masyhur di daerah Maroko, di daerah Tunis ya. Tarekat ini memang di antara salah satu tarekat Mu'tabaroh ya, tarekat Sufi Mu'tabaroh. Nah, yaitu Syekh Darwisi Khadir. Nah, darinya dia belajar tentang zuhud dan moralitas. Zuhud itu ya kehidupan di mana seseorang itu tidak begitu senang ya dengan kehidupan dunia, lebih mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Itu sederhananya zuhud. Orangnya disebut zahid ya. Dan namun pada akhirnya Syekh Muhammad Abduh ini banyak mengkritik kehidupan tasawuf. Nanti kita akan singgung bagaimana kemudian tasawuf itu kenapa kok dikritik gitu ya oleh Syekh Muhammad Abduh. Nah, di tahun 1886 ia kemudian belajar ke Al-Azhar. Di Al-Azhar inilah kemudian dia berinteraksi dan berguru secara langsung kepada Jamaluddin Al-Afghani dan menyerap beberapa ide-idenya ya. Beberapa ide-ide pokok pembaharuannya ya. Nah, Muhammad Abduh sendiri meninggal atau wafat pada tahun pada tanggal 11 Juni 1905. Nah, setidaknya ada 4 lapangan
atau ide pembaharuan Muhammad Abduh. Nah, 4 lapangan ini meliputi pertama soal apa sih sebenarnya penyebab kemunduran umat Islam. Salah satunya menurut beliau itu adalah jumud ya. Jumud itu salah satu di antara penyebab kemunduran umat Islam menurut beliau. Yang kedua adalah masalah ijtihad ya, pentingnya ijtihad menurut beliau itu seperti apa. Yang ketiga adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah bidang bidang keluarga dan wanita. Ini diantara lapangan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Nanti kita akan singgung satu-satu bagaimana sebenarnya pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab terkait 4 bidang ini. Nah, pertama soal jumud. Nah, ya, jumud ini menurut Syekh Muhammad Abduh, jumud ini merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Apa sebenarnya jumud itu? Jumud adalah keadaan di mana umat Islam mengalami kebekuan dan statis. Artinya sehingga umat tidak mau menerima perubahan yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat saat itu. Jumud. Jadi maksudnya adalah gini. Pada saat di mana umat Islam mengalami keterpurukan itu kan di sisi yang lain Barat mengalami kemajuan, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, umat Islam itu pada waktu itu masih berpikir statis, berpikir beku ya, tidak mau menerima perubahan, tidak mau menerima realitas baru yang dihadapi pada waktu itu. Nah, sehingga disitulah kemudian menyebabkan umat Islam itu mengalami semacam kemunduran ya, mengalami semacam kekakuan. Padahal situasi masyarakat sosial pada waktu itu mengalami perubahan. Contohnya adalah ya perubahan bentuk pemerintahan misalnya, perubahan sebagai akibat dari perkembangan sosial kemasyarakatan pada waktu itu. Belum lagi misalnya muncul juga perkembangan teknologi ya, revolusi industri, teknologi, ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan yang besar. Nah, kemudian selanjutnya adalah Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa penyakit yang melanda umat Islam, melanda negaranya, yaitu negara Islam, adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Jadi kerancuan berpikir umat Islam itu ya meliputi banyak hal. Misalnya umat Islam masih senang dengan tradisi atau pemikiran-pemikiran yang sifatnya statis tadi. Di sisi yang lain peradaban Barat itu mengalami perkembangan. Kemudian yang ketiga, sikap jumud itu dibawa ke tubuh umat Islam oleh orang-orang yang bukan Arab yang merampas puncuk kekuasaan. Jadi kita tahu pada waktu itu umat Islam ya, khalifah Islam itu banyak dipimpin oleh orang-orang non Arab yang kemudian berpikir jumud ya, berpikir statis. Nah, mereka juga membawa faham-faham animisme ya, tidak mementingkan pemakaian akal, jahil, dan tidak kenal ilmu pengetahuan. Nah, ini semakin menambah faktor di mana kemudian umat Islam itu mengalami kemunduran atau jumud tadilah. Nah, selanjutnya adalah bilang masalah ijtihad. Nah, salah satu kemudian yang menyebabkan yang menjadi perhatian penting kenapa umat Islam itu adalah jumud ya, berpikir statis atau beku, adalah tertutupnya pintu ijtihad. Jadi umat Islam pada waktu itu menganggap bahwa ijtihad itu tidak perlu lagi katanya, sudah tertutup. Nah, padahal bagi sebagian orang termasuk juga Muhammad Abduh itu menganggap bahwa pintu ijtihad itu penting untuk terus dibuka.
apalagi di tengah berbagai macam persoalan yang dihadapi umat itu senantiasa berubah. Maka dalam kesempatan ini, menurut beliau, penyesuaian terhadap dasar-dasar itu dengan situasi modern mutlak dilakukan dengan mengadakan interpretasi baru. Nah, untuk itu ijtihad perlu dibuka. Jadi, interpretasi baru maksudnya adalah pemahaman baru terhadap teks-teks Al-Quran dengan konteks sosial kemasyarakatan yang semakin berubah, itu perlu dan mutlak harus dilakukan. Tinggal kemudian untuk yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad di bidang muamalah dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung kepada teks-teks Al-Quran dan hadis dan disesuaikan dengan zamannya. Sedangkan dalam konteks ibadah, dalam konteks akidah misalnya, itu tidak perlu menghendaki perubahan menurut zaman. Artinya ada sisi-sisi di mana ijtihad itu ijtihad secara langsung dari teks-teks Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama terkait dengan persoalan yang sifatnya dinamis, yaitu persoalan muamalah dan sosial kemasyarakatan, itu perlu. Tetapi dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, itu tak perlu ijtihad, karena itu merupakan persoalan yang sudah tetap, sudah jelas ketentuannya. Nah, misal ijtihad dalam bidang ekonomi ya, jual beli, atau ijtihad mengenai hal-hal yang sifatnya bentuk pemerintahan dan sebagainya. Nah, itu boleh saja karena memang situasi dan kondisi di mana umat Islam pada waktu itu juga mengalami perubahan-perubahan yang cukup berarti. Kemudian Islam juga menurutnya adalah agama yang rasional. Jadi agama yang mengedepankan tidak hanya wahyu tetapi juga keterlibatan akal. Menggunakan akal itu merupakan bagian daripada Islam itu sendiri. Maka dalam Al-Quran itu di banyak ayat disebutkan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Itu menandakan bahwa Islam itu sangat mengapresiasi kehadiran akal, penggunaan akal dalam memahami teks-teks keagamaan. Nah, iman seseorang takkan sempurna menurut Imam Muhammad Abduh tanpa menggunakan akal. Agama dan akal yang pertama kali mengikat tali persaudaraan. Nah, itu menurut Syekh Muhammad Abduh seperti itu. Jadi ya, agama Islam itu ya agama sebenarnya yang rasional, agama yang juga mengapresiasi kehadiran akal dalam memahami agama. Nah, selanjutnya adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan Islam ya. Nah, menurut Muhammad Abduh mengatakan bahwa ilmu pengetahuan modern itu banyak berdasar pada hukum-hukum alam, sunatullah, yang tidak mungkin bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Misalnya contoh ya sains modern itu, misalnya ya bumi itu berjalan sesuai dengan porosnya, berevolusi dan berevolusi ya, berotasi dan berevolusi. Itu kan ada dalam teks Al-Quran ya, ada dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran itu sejalan dengan sains. Al-Quran sejalan dengan sains. Misalnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang sejalan dengan sains. Bahkan sangat mengapresiasi sains. Nah, kemudian yang kedua adalah Muhammad Abduh berpandangan bahwa perlu untuk memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan impor, yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak. Ini maksudnya adalah Muhammad Abduh ini menekankan kepada pentingnya untuk kesetaraan bagi semua kalangan untuk terus mendapatkan pendidikan. Tidak baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, bagi anak, bagi semua kalangan ya, kalangan
pejabat, anak petani, maupun anak peternak dan sebagainya itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Maka kemudian Syekh Muhammad Abduh dalam banyak kesempatan juga menempatkan pendidikan itu pada pentingnya untuk penjenjangan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Nah, masing-masing jenjang itu kemudian memuat kurikulum yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya, misalnya pada pendidikan dasar, Muhammad Abduh lebih menekankan pada pentingnya untuk pengenalan doktrin-doktrin dasar Islam, ya, akidah Sunni, ya. Kemudian kemampuan dasar-dasar membaca, ya, menulis dan berhitung, dan pengenalan terhadap sirah nabawiyah, ya. Selanjutnya pada pendidikan menengah, ya, sebentar. Ada pendidikan menengah itu kemudian pembelajaran lebih dikembangkan pada persoalan-persoalan yang Nah, menurut beliau dalam bidang pendidikan sekolah menengah itu peserta didik itu mempelajari syariat Islam, kemudian militer, kedokteran, dan yang ingin bekerja bisa juga dipelajari tentang pemerintahan, ya. Nah, kemudian pada jenjang yang lebih tinggi untuk guru dan kepala sekolah itu dengan kurikulum yang lebih lengkap, yang meliputi misalnya tafsir Al-Qur'an, kemudian bahasa dan bahasa Arab dan ilmu hadis, kemudian studi moralitas dan prinsip-prinsip fikih, seni berbicara, ya, beritorika, dan kemudian teologi dan pemahaman doktrin-doktrin keislaman. Nah, itu diantara jenjang-jenjang kurikulum yang disyaratkan oleh Muhammad Abduh. Nah, selanjutnya adalah bidang keluarga dan wanita. Bagi Muhammad Abduh, ini keluarga ini menjadi fondasi terpenting dari masyarakat baru. Jadi umat Islam terdiri dari unit-unit keluarga. Nah, kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka fondasi masyarakat ini akan runtuh. Jadi bagi Muhammad Abduh memang pendidikan yang paling penting itu menurut Muhammad Abduh itu adalah mulai dari keluarga. Makanya dikenal katanya ibu itu, keluarga itu adalah madrasah pertama, pendidikan paling awal. Keluarga itu mulai dari ayah, ibu, dan anak, ya. Jadi, bagaimana kita kemudian mengkondisikan bahwa pendidikan dasar itu mestinya adalah berasal dari keluarga, pendidikan tentang etika, pengenalan
doktrin-doktrin keagamaan ya, pengenalan tentang dasar-dasar bagaimana berakhlak, beradab, beretika terhadap seorang anak ya. Itu penting untuk dikenalkan, dimulai dari keluarga. Disiplin misalnya, itu juga harus mulai dari kehidupan keluarga. Kemudian selanjutnya, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria bagi Muhammad Abduh itu tidak berlaku lagi. Artinya Muhammad Abduh ini dalam hal ini juga mengusung tentang persamaan gender, kesetaraan gender, di mana kemudian wanita bagi Muhammad Abduh juga mendapatkan hak yang sama, termasuk juga dalam kepemimpinan ya, ruang-ruang publik yang sebelumnya mungkin banyak dikuasai atau didominasi oleh pria ya, kalangan laki-laki. Kemudian bagi Muhammad Abduh itu penyebab perpecahan atau fitnah dalam masyarakat Islam adalah karena pria mengumbar hawa nafsunya. Jadi bagi Muhammad Abduh ya, dominasi pria, dominasi laki-laki yang selama ini hadir dalam masyarakat Islam itu tidak perlu diteruskan, karena antara pria dan wanita hari ini menurut beliau bagi Muhammad Abduh itu sama-sama diapresiasi dan diberi ruang dalam tradisi Islam. Tidak boleh satu gender itu lebih dominan terhadap yang lain. Misalnya laki-laki lebih dominan terhadap wanita. Masing-masing harus kemudian dengan kesetaraan itu harus kemudian sama-sama memberikan ruang yang sama, dengan tentu dengan kapasitasnya masing-masing, itu mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, demikian gagasan atau uraian singkat tentang pemikiran pembaharuan Islam yang dicetuskan atau dipahami oleh Muhammad Abduh. Nah, selebihnya nanti kalian bisa membaca beberapa referensi termasuk buku teks dan buku yang sudah ada di PDF. Ini hanya sekedar pengantar saja. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa pemahaman yang lebih terhadap pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam. Salah satunya adalah gagasan Muhammad Abduh. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.